welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, CBC berharap semua teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa lagi di episode ke-43 dari channel CBC ini. Gimana? Kalian mendengar berita yang kemarin nih, pada saat Chelsea masuk ke kompetisi klub World Cup. Ya, Chelsea lihat nih teman-teman udah pada ngerosting ya para fans Arsenal maupun Manchester United dan Liverpool. Nah, ada lagi nih bahan roastingan lagi buat teman-teman semua. Oke, tenang aja. Nanti kita akan bahas di akhir video ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, CBC mau mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia yang berhasil menahan seri Arab Saudi di kandangnya sendiri di Arab Saudi, di Jeddah ya. Wow, pertandingan yang seru dan bikin deg-degan ya teman-teman. Apalagi saat melihat pace kiper kita yang dari FC Dallas ini blunder, yaitu melakukan tackling kepada pemain Arab Saudi. Untung saja ya penalti itu dapat ditahan oleh Paes ini ya. Dan hasil dari skor tersebut sampai menit terakhir berakhir 1-1. Yes. Oke, well done timnas Indonesia dan Sintayong. Dan atas hasil seri tersebut Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga atau keempat ya, berbagi poin dengan Arab Saudi, sehingga kita tetap menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kalau nggak salah tahun 1934 ya, Indonesia ini sempat lolos, tapi namanya belum Indonesia, tapi namanya itu Hindia Belanda ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama. Kita akan membahas pemain utama kita yang terutama dari Chelsea. Ya, tiada lain dan tiada bukan adalah Cole Palmer. Ya, dikutip dari Ballon d'Or, nominasi 2024 Ballon d'Or Cole Palmer dari Chelsea Football Club. Pemain berkebangsaan Inggris, 22 tahun, masuk dalam kategori midfielder nominasi 1. Wow, congratulations Mr. Cole Palmer. Keep it shining ya, like a diamond. No. Tunggu dulu. Ada lagi nih ternyata. Dikutip dari Bobby Vincent, Cole Palmer telah dinominasikan untuk Premier League of the Month pada list 8 pemain. Tidak ada Noni Madueke, dan dalam list tersebut termasuk Erling Haaland, Brian Meubo, Amando Onana, David Raya, Bukayo Saka, Muhammad Salah, dan Danny Welbeck. Wow, Cole Palmer effect, guys. He's really cool. Well done, Cole Palmer ya. Cheers, mate. Nah, buat yang was-was kemarin, aduh, kenapa nih Cole Palmer ini tidak main di atau menarik diri dari timnas Inggris. Nah, CBC ada update-nya ya, dikutip dari Matt Law. Chelsea optimis bahwa Cole Palmer tidak akan absen meskipun dia mundur dari timnas Inggris. Ini diyakini hanya terkait dengan kelelahan otot yang ditandai. Oke, udah aman ya berarti teman-teman. Aduh, syukurlah ya. Kalau enggak kita bisa, aduh, tanpa Palmer ini Chelsea masih tergantung Palmer ya teman-teman. Oke, kemarin kita sudah bahas Jackson dan Solanke. Mana yang lebih bagus dari antara kedua ini di musim lalu. Nah, CBC kembalikan lagi ya semua penilaian kepada teman-teman atau sobat CBC. Dan buat yang ketinggalan, teman-teman bisa cek langsung video yang kemarin di episode ke-42 di channel CBC ini. Oke, kita lanjut membahas striker. Kemarin kita Jackson dan Solanke. Kali ini kita membahas beberapa komen dari teman-teman semua yang menanyakan status agent dari Victor Osimhen itu, yaitu atau Robert Kalenda. Apakah dia ini benar dipecat ya? Atau dan bahkan ada public figure
Yang juga bilang Osimhen itu sudah memecat pelatih Robert Kalenda. Ya, buat sobat-sobat CBC yang belum tahu, ada isu di luar sana ya yang memang sedang berkembang. Namun sampai saat ini CBC itu belum pernah memberikan statement ya. Yang ada itu CBC pada mungkin 4 atau 5 episode lalu itu sebelumnya menyampaikan harapannya untuk Victor Osimhen untuk memecat dari agennya setelah konfirmasi Osimhen ke Galatasaray ya. Nah, yang bikin heran dari CBC itu adalah setelah video CBC tersebut itu tayang, beberapa jam kemudian itu kok ramai sekali ya bahwa ada isu Osimhen ini telah memecat Kalenda. Oke, oke. CBC coba jelaskan ya bahwa kondisinya saat itu adalah sepertinya Kalenda ini masih menjadi agent dari Osimhen. Hal itu terkonfirmasi dari postingan Fabrizio Romano yang berikut ini, di mana di tanggal 4 September jam 11.16 ya malam waktu Indonesia bagian Barat, yaitu 2 hari yang lalu. Official confirm Victor Osimhen bergabung dengan Galatasaray sebagai pemain pinjaman dari Napoli sampai Juni 2025. Tidak ada opsi pembelian atau obligasi, gaji di cover untuk 9 atau 10 juta euro sampai Juni. Napoli juga mempunyai opsi untuk memperpanjang kontrak dia sampai Juni 2027. Release clause terbaru hanya 75 juta euro. Ya, di sini kita bisa lihat ya, Victor itu berfoto bersama Robert Kalenda, yaitu agennya dia sendiri ya guys. Jadi untuk sementara ini ya, CBC menyatakan berita tersebut itu belum bisa dikonfirmasi, belum ada kebenarannya, dari sumber terpercaya di CBC juga belum dapat, jadi bisa dibilang ini hoax. I'm sorry to say. Untuk saat ini mungkin hoax ya. Jadi di tanggal 3 kemarin sampai sekarang tanggal 6 CBC terus mencari, menggali lagi, tapi belum menemukan sumber yang terpercaya dari CBC yang menyatakan bahwa Osimhen itu memecat Kalenda. Kalau dari sumber-sumber yang tidak terpercaya atau CBC tidak familiar ya, itu mah banyak sekali ya, bertebaran. Bahkan di media nasional Indonesia pun itu kemakan gosip ini ya. CBC tidak perlu sebutkan lah ya namanya. Teman-teman tinggal cari saja di Google itu nanti ketemu kok berita media besar itu yang menyebarkan berita ini ya. Oke, nanti apabila CBC sudah dapat beritanya dari sumber terpercaya, maka CBC akan share ke sobat-sobat CBC semua. Oke, next masih dari posisi striker yang kita bahas kemarin. Victor Gyökeres. Nah, ini lanjutannya ya. Kemarin buat yang masih meragukan, kita cek dikutip dari CFC The Ray. Gyökeres perform karena ini di Liga Portugal. Ya, di sini kita lihat para pemain yang awalnya di Liga Portugal ada Cristiano, ada Nani, ada Bruno Fernandes yang di saat ini kita tahu ada di Manchester United. Ada pula yang terbaru yaitu Ugarte ya. Serta di tim kita juga ada yaitu Joao Felix dan Viega ya. Itu dari Portugal semua ya, termasuk Neto. Ya, kita semua tahu ya kualitasnya mereka bertiga ini seperti apa ya dari cara bermainnya mereka. Jadi gimana nih Bang? Osimhen atau Gyökeres? Nah, untuk menjawab ini itu CBC mau mencoba mengajak sobat-sobat CBC untuk masuk ke player comparison. Ya, seperti yang kemarin antara Jackson dan Solanke. Kali ini kita akan mengcompare dua Victor, yaitu Gyökeres dan juga Osimhen. Oke, kita lihat dulu ya di sisi sebelah kiri itu di mana Osimhen saat masa jayanya di tahun 2022-2023, bukan yang musim kemarin ya. Dia itu mencatat 30 penampilan 2 kali sebagai pemain pengganti dan di menit bermain dia 2.583 berbanding dengan Gyökeres pada musim 2023-2024 di musim lalu
dengan 32 penampilan, satu sebagai pemain pengganti, dan menit bermainnya lebih banyak 2.915. Gol yang berhasil dicetak Osimhen 26, sedangkan Gyökeres 29, sedangkan assist dari Osimhen itu 4, sedangkan Gyökeres itu 10. Next, SPG itu set piece on goal itu 44,2 dari Osimhen, sedangkan Gyökeres 3,5. Kemudian PS percentage yaitu persentase player score atau penilaian pemain 71 Osimhen, sedangkan Gyökeres 74. Areal won dari Osimhen lebih tinggi yaitu 2,1, sedangkan Gyökeres 1,9. Man of the match Osimhen hanya 15, Gyökeres itu 14. Wow. Total rating dari Osimhen 7,45 dan Gyökeres 8. Di sebelahnya itu, di sebelahnya Gyökeres itu statnya itu adalah musim saat ini, di mana Gyökeres penampilannya 4 match, mencetak 7 gol dan 1 assist. Ratingnya sementara ini 8,8. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah ada gambaran? Kalau tanya pendapat CBC ya, maka saat ini CBC menganggap ini belum terlalu relevan. Karena bursa transfer sudah ditutup. Nanti kita akan bahas lanjut lagi di bulan Desember ya, sebelum Januari kita masuk ke bursa transfer di musim dingin. Jadi kita lihat dulu deh performa Gyökeres dan Osimhen di 4 bulan terakhir nanti. Nah, ini udah September, Oktober, November, Desember. 3 bulan, 3 bulan setengah ya Desember. Oke, clear ya guys. Next, kita akan membahas orang-orang yang di luar sana yang mencibir. Ayo, Chelsea ini kena PSR dan FFP loh. Nah, ini bisa buat bahan teman-teman untuk mengcounter orang-orang yang omon-omon saja tidak pakai data ya. CBC punya sumber terpercaya. Kali ini dikutip dari James Ole. Premier League telah meloloskan penjualan 2 hotel Chelsea senilai 76,5 juta pound sterling ke sister company dalam kesepakatan untuk membantu mereka untuk mematuhi peraturan laba dan berkelanjutan atau PSR ya defisit tersebut. Nah, next untuk memperkuat statement itu, Ben Jacobs juga mentweet Premier League telah menyetujui penjualan 2 hotel Chelsea senilai 76,5 juta kepada sister company-nya, sebagaimana pertama kali dilaporkan oleh James Ole. Perlu diketahui bahwa ini sebenarnya telah disetujui lebih dari sebulan yang lalu. Evaluasi nilai pasar wajar yang panjang dilakukan dan jumlah penjualan tidak berubah. Hanya biaya pialang yang terlibat atau broker. Chelsea yakin mereka mematuhi PSR untuk 2023-2022, 2023-2024, dan berdasarkan proyeksi 2024-2025. Jadi, bila masih ada yang omon-omon Chelsea itu curang bla bla bla, ini data loh bos ya. Lu mau bantah gimana lagi gitu loh. Emang lu lebih besar dari Premier League ya kasih penilaian atau lebih besar dari klub yang lu bela atau lu dukung selama ini? Kan ya kagak ya. Jadi clear ya. So please be quiet dan jangan iri. Lanjut gigit jari saja ya di sana. Buat yang ngomong hoax atau yang lain-lain ya atau meragukan kebenarannya dari apa yang disampaikan CBC, silakan cek profilnya James Ole ini ya. Dia ini adalah senior football writer dari ESPN ya, di mana menjadi pemenang di Society of Editor dan juga SGA serta member dari LFA panel. Wah, next lanjut seorang sumber yang dekat dengan Premier League ya mengatakan kepada ESPN bahwa mereka berharap untuk mengakhiri dengan pengeluaran yang bersih atau sekitar nol ya. Termasuk biaya peminjaman setelah semua jendela transfer di seluruh dunia ditutup. Jika mereka mencapai itu, maka mereka akan menempatkan di urutan ke-14 dari Premier League untuk pengeluaran musim panas ini.
Terus nanti ada yang bilang lagi, itu kan transfer bang, sedangkan pengeluaran gaji kan besar juga. Kan Chelsea kan boros bang, pengeluaran gajinya kepada para pemain. Nah, ini tidak pakai data lagi ya untuk mengcounter teman-teman. Ya, dikutip dari James Ole, ESPN, rata-rata gaji di Premier League adalah 72.000 per minggu. Chelsea saat ini sekitar 60.000 per minggu. Terima kasih untuk mereka yang telah melakukan pendekatan atas perubahan ini. Salah satu sumber menambahkan 60.000 pound sterling ini turun dari sekitar sebelumnya di minggu lalu 200.000 yang dimana mereka itu mewarisi dari kepemilikan sebelumnya. Chelsea menghabiskan sekitar 220 juta pound sterling pada bursa transfer yang baru saja telah selesai. Tapi mereka mengharapkan untuk mengakhirinya dengan net pengeluaran sekitar nol, termasuk loan fees. Saat semua transfer windows itu ditutup di seluruh dunia. Hal ini masih mungkin dari kepindahan yang dapat dilihat untuk Ben Chilwell, Washington, David Datro Fofana, Harvey Vale, dan Alex Matos. Ya, jadi jelas dan sangat clear banget ya teman-teman. Untuk pengeluaran bursa, untuk gaji Chelsea saat ini, apalagi ya, di mana kita itu kita tahu berdasarkan data, itu sudah di bawah rata-rata dari gaji para pemain Premier League. Sekarang mau bahas apa lagi? Masih bilang Chelsea ini boros bla 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 bla. Sudah clear ya, teman-teman. CBC sudah tidak perlu bahas lagi. Sobat CBC bisa pakai data ini untuk counter si nyinyirers. Si tukang nyinyir di luar sana. Yang sebenarnya itu mereka itu iri sama kita. Oke, that's all di episode ke-43 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan juga share. Oke, thank you so much. That's all. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.